Pada suatu hari, adik ipar saya meminta 50 juta rupiah untuk reuni sekolah. Saya tidak setuju, dan hanya memberinya 1 juta, lalu ibu mertua saya menampar saya hingga berkunang-kunang. Saya marah dan balas menamparnya 2 kali hingga ia jatuh terguling-guling. Adik ipar perempuan saya mencoba menyerang, tetapi saya tendang hingga jatuh tersungkur. Sebelum saya sempat lari, suami saya menjambak rambut saya dan menampar saya hingga kepala saya pusing. Saya kalap dan mengambil pisau buah, barulah mereka tidak berani mendekat. Saya langsung menulis surat cerai dan menjual rumah yang kami tinggali. Hadirin sekalian, pada pagi hari libur nasional, jalanan Jakarta lengang, sinar matahari awal musim kemarau, yang keemasan menembus jendela kaca rumah 3 lantai yang megah. Ini adalah harta saya, rumah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Seorang wanita yang telah berjuang di dunia bisnis sejak usia 20 tahun, menabung sedikit demi sedikit, menyelesaikan setiap pesanan untuk melunasinya sebelum mengiyakan pinangan budi. Saat saya menikah, saya pikir saya bisa menggunakan kelapangan hati dan fondasi ekonomi saya yang kuat untuk menutupi kekurangan keluarga suami. Tapi saya salah besar. Keserakahan manusia adalah lubang tanpa dasar, dan keluarga mereka adalah segerombolan lintah darat yang tidak pernah kenyang. Hari itu saya sedang sibuk membersihkan sofa di ruang tamu. Aroma pembersih lantai sereh yang lembut menguar, bercampur dengan keringat yang membasahi punggung kaus saya. Tepat pada saat itu, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar di tangga kayu. Fitri, adik kandung Budi, turun dengan gaun sutra merah berpotongan rendah. Wajahnya dipoles bedak tebal untuk menutupi kulit kusam karena begadang bermain ponsel. Aroma parfumnya yang menyengat langsung menusuk hidung saya, mengalahkan aroma sereh. Fitri melemparkan tasnya ke meja kopi marmer dengan angkuh. "Mbak Ayu, tolong transfer 50 juta. Siang ini aku mau reuni SMA." Saya berhenti, menyibakkan rambut yang basah oleh keringat di dahi, dan menatapnya dengan kening berkerut. 50 juta rupiah dengan nada memerintah seolah-olah saya menyimpan uangnya. "Reuni apa yang butuh sampai 50 juta? Tanya saya. Fitri dengan angkuh menjawab, bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk senyum sinis. "Mbak ini lucu, ya, teman-teman seangkatan saya sekarang suaminya kaya-kaya semua, punya rumah mewah dan mobil. Kalau saya datang reuni naik motor dan patungan bayar makan, mau ditaruh di mana muka saya? Saya harus sewa Mercedes biar kelihatan berkelas, lalu mentraktir mereka semua makan sepuasnya di restoran, supaya mereka tidak meremehkan saya. Mbak kan kakak ipar, Mbak punya banyak uang. Masa pelit sama adik ipar sendiri?" Saya tertawa. Tawa saya kering dan getir, syarat dengan penghinaan yang mendalam. Budaya pamer kemiskinan tapi sok kaya dari keluarga ini benar-benar sudah mendarah daging. Seorang gadis 25 tahun lulusan akademi biasa-biasa saja yang tidak mau bekerja, seharian hanya bermalas-malasan di rumah menunggu kakak iparnya memasak dan menyajikan makanan, sekarang seenaknya meminta 50 juta untuk pamer kepada teman-temannya. Uang yang saya cari dengan keringat dan air mata, bukan daun kering yang bisa kamu minta seenaknya untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya transfer 1 juta, anggap saja uang makan siang patungan dengan teman-temanmu. Kalau mau sewa mobil mewah atau traktir makan, minta saja sama Mas Budi." Setelah berkata begitu, saya berbalik hendak ke dapur. Kesabaran saya untuk keluarga ini sudah habis. "Apri Budi," mendengar angka 1 juta, wajah Fitri berubah masam. Ia meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Mulutnya yang merah mulai berkoar-koar dengan suara melengking. "Oh, jadi Mbak meremehkan saya? Mentang-mentang punya uang, Mbak bisa seenaknya menginjak-injak harga diri saya? Cuma 50 juta saja." Pelitnya minta ampun, jahat seperti setan. Ia tidak berhenti di situ, malah berteriak ke lantai 2, meraung-raung seolah-olah ada yang meninggal. "Ibu, turun Bu. Lihat menantu emas kesayangan ibu ini, dia menghina saya, menganggap keluarga kita ini sampah." Terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari lantai 2. Ibu Wati, ibu mertua saya, muncul dengan wajah marah, memulai badai yang tidak ia sadari akan menyapu bersih semua kesenangannya. Ibu Wati menuruni tangga, matanya yang sipit menatap saya tajam. Usianya sudah lebih dari 60 tahun, usia di mana seharusnya ia lebih bijaksana. Tapi sifat serakah dan kolotnya, yang menganggap menantu sebagai mesin pencetak uang sekaligus pembantu gratis, sudah mendarah daging.
Selama 3 tahun ini, sejak pindah dari rumah sederhana di pinggiran kota ke rumah mewah saya ini, ia selalu merasa berhak menjadi ratu. Kamu tadi bilang apa sama adik iparmu, Ayu? Ibu Wati menunjuk wajah saya. Hari raya seperti ini, kakak ipar harusnya tahu diri, mengeluarkan uang untuk membuat adiknya bangga. Kamu pelit sekali, memangnya kalau mati uang bisa dibawa ke liang lahat? Saya berdiri tegak, memeras kain lap, dan menatap lurus ke matanya. Suasana di ruang tamu menjadi tegang. Bu, kata saya dengan penekanan pada setiap kata, saya ini istri Mas Budi, bukan tambang emas yang bisa seenaknya dikeruk oleh keluarga ini. Fitri mau pamer dengan uang orang lain, apa ibu tidak malu? Saya malah kasihan. 50 juta itu lebih baik saya sumbangkan ke panti asuhan daripada saya teragang untuk orang yang punya tangan dan kaki tapi malas bekerja. Mendengar ucapan saya, wajah Ibu Wati pucat pasi, bibirnya bergetar karena marah. Ia menepukkan kedua tangannya dan melompat-lompat sambil memaki. Ya Tuhan, dengar tidak? Dia bicara kurang ajar sekali. Kamu itu menantu keluarga Suryo, jadi kamu milik keluarga kami. Uangmu juga uang keluarga Suryo, harta bendamu juga milik keluarga ini. Jangan mentang-mentang punya uang sedikit kamu jadi sombong. Saya bisa suruh Budi menceraikanmu, dan kamu akan jadi gelandangan. Pola pikir perampok terang-terangan itu membuat saya jijik. Mereka menganggap wanita yang sudah menikah harus menyerahkan seluruh harta dan tenaganya untuk keluarga suami. Ibu salah, kata saya sambil tertawa sinis dan melangkah maju. Tatapan mata saya setajam pisau. Rumah ini saya beli atas nama saya sendiri sebelum saya menikah dengan anak ibu. Uang yang saya hasilkan adalah buah dari kerja keras saya, begadang sampai pagi, berkeringat di dunia bisnis. Sedangkan anak ibu, selama 3 tahun ini gajinya pas-pasan, uang sarapan saja masih minta pada istri. Apa pantas dia merasa berhak atas uang saya? Kamu berani merendahkan suamimu? Gagap Ibu Wati. Saya tidak merendahkan, saya hanya mengatakan yang sebenarnya, jawab saya dengan tajam. Ibu tinggal di rumah saya, menggunakan listrik dan air yang saya bayar, makan dari uang saya, tidur di kasur yang saya beli. Ibu dan adik ipar sebaiknya tahu diri dan bersikap baik. Jangan paksa saya untuk bertindak kejam. Ucapan tahu diri itu bagaikan air panas yang disiramkan ke egonya yang besar. Ia berteriak histeris, anak kurang ajar. Saya yang melahirkan anak saya berhak. Kamu tidak tahu sopan santun. Kemarahan orang yang kehabisan akal selalu berakhir dengan kekerasan, dan Ibu Wati memilih cara paling bodoh untuk menghadapi saya. Tanpa sempat saya bereaksi, Ibu Wati menerjang seperti binatang buas. Tangannya yang kasar dan penuh urat terangkat, lalu mendarat dengan keras di wajah saya. Plak! Suara tamparan yang nyaring menggema di seluruh ruangan. Pipi kiri saya terasa panas, kepala saya berdengung, dan mata saya berkunang-kunang. Rasa anyir darah terasa di sudut bibir saya yang tergigit. Saya terhuyung mundur, memegangi pipi yang memerah. Selama beberapa detik suasana hening mencekam. Perlahan saya mengangkat wajah, tanpa menangis, tanpa panik. Tatapan mata saya yang dingin beralih ke Budi, suami saya, yang sejak tadi hanya berdiri di tangga. Ia menyaksikan semuanya, dari saat adiknya meminta uang hingga ibunya menampar saya. Bukannya turun untuk melerai atau membela istrinya, pria tidak berguna itu malah melipat tangan di dada dan tersenyum sinis. Kamu kurang ajar sama ibu, pantas saja ditampar. Wanita tidak tahu aturan, mentang-mentang punya uang jadi berani melawan keluarga suami. Ibu hajar saja biar dia kapok. Ucapan Budi memutus tali kesabaran terakhir saya. 3 tahun pernikahan, sia-sia. Pengorbanan demi keutuhan keluarga, tidak ada artinya. Hati saya tidak lagi sakit, melainkan membeku, dikelilingi oleh api kebencian yang membara. Saya sadar saya tidak hidup bersama manusia, melainkan dengan segerombolan serigala. Saya menurunkan tangan, menatap tajam wajah Ibu Wati yang sombong. Ia pikir saya akan menangis dan memohon ampun seperti wanita lemah di sinetron. Tapi saya adalah Ayu. Begitu batas kesabaran saya dilewati, saya bisa lebih kejam dari siapapun. Saya melangkah maju, mengepalkan tangan, menyalurkan seluruh kekesalan yang terpendam. Saya ayunkan tangan, menampar ibu mertua saya. Plak, plak. 2 tamparan keras berturut-turut. Kekuatan seorang wanita muda yang sehat membuat Ibu Wati terhuyung-huyung. Matanya terbelalak kaget,
Lalu tubuhnya ambruk ke lantai, pinggulnya terbentur kaki meja marmer. Aduh, tolong, dia mau membunuh saya, raung Ibu Wati. Fitri yang terdiam beberapa saat, akhirnya menjerit histeris melihat ibunya tergeletak. Perempuan gila. Berani-beraninya kamu memukul ibu. Ia mengacungkan 10 jarinya yang berkutek merah, mencoba menjambak rambut saya. Tapi ia terlalu lambat dan terlalu lemah. Saat ia menerjang, saya mundur selangkah, mengambil ancang-ancang, lalu menendang perutnya dengan keras. Fitri terlempar ke belakang, punggungnya membentur dinding, lalu merosot ke lantai sambil merintih kesakitan. Dalam sekejap, keadaan berbalik. Tapi masalah belum selesai. Melihat ibu dan adiknya terkapar, Budi akhirnya sadar. Harga dirinya sebagai pria yang bergantung pada ibunya terluka parah. Ia menggeram marah, lalu berlari menuruni tangga. Kamu sudah keterlaluan. Dasar wanita brengsek. Budi menerjang seperti binatang buas, hendak menjambak rambut saya. Ia menampar saya 2 kali. Pipi saya terasa panas dan sakit hingga ke tulang. Ia lebih kuat dari saya. Tapi Budi meremehkan saya. Saya bukan wanita lemah yang pasrah dipukuli. Di tengah rasa sakit dan bau anyir darah di mulut, naluri bertahan hidup dan kemarahan yang memuncak membuat saya bertindak cepat. Di atas meja kopi, di samping piring buah, ada sebilah pisau pengupas apel yang tajam. Saya meraih gagang pisau itu. Rasa dingin logam di telapak tangan membuat saya sadar sepenuhnya. Saya mundur selangkah, mengarahkan ujung pisau yang tajam ke wajah Budi. Ujung pisau itu hanya berjarak 10 senti dari matanya. Maju, dasar pengecut, desis saya. Mata saya memerah, penuh dengan amarah. Tatapan saya bukan gertakan, melainkan tatapan seseorang yang siap menusuk apa saja yang menghalangi jalannya. Saya melirik Ibu Wati yang mencoba bangkit, lalu mengarahkan pisau ke Fitri yang masih memegangi perutnya. Siapa saja yang berani maju, akan saya tusuk. Saya punya uang, kalaupun saya masuk penjara, saya bisa sewa pengacara. Tapi nyawa kalian tidak ada yang bisa mengganti. Suara saya yang dingin dan tegas memecah keheningan. Kegilaan dan kenekatan saya membuat keluarga suami saya ketakutan. Budi, pria yang hanya berani pada wanita lemah, wajahnya pucat pasi. Ia mundur ketakutan. Matanya terpaku pada ujung pisau yang tajam. Ibu Wati dan Fitri yang melihatnya menjadi gentar. Mereka sadar telah salah memilih lawan. Sifat preman pasar mereka berubah menjadi drama murahan. Ibu Wati duduk di lantai, memukul-mukul lantai keramik sambil menangis buaya. Tolong! Tolong! Menantu saya mau membunuh saya dan suami saya. Dasar pembunuh! Fitri ikut-ikutan menangis meraung-raung di sudut ruangan. Melihat 3 manusia sampah itu, saya merasa mual. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Permainan keluarga ini berakhir di sini. Sambil mengabaikan raungan dan tangisan palsu mereka, saya mundur perlahan ke arah tangga, mata saya tetap waspada. Saya bergegas naik ke kamar tidur dan mengunci pintu. Suara kunci pintu seolah menelan semua keributan di luar. Saya masuk ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Melihat wajah saya yang bengkak dan bibir yang berdarah di cermin, saya berjanji pada diri sendiri, ini terakhir kalinya mereka menyentuh saya. Ayo, saya menarik koper besar dari bawah tempat tidur. Tindakan saya cepat dan tegas, tanpa setetes air mata pun. Saya hanya punya satu tujuan, melindungi harta dan kebebasan saya. Saya membuka brankas. Dokumen-dokumen penting menjadi prioritas utama, KTP, paspor, dan semua perhiasan emas dan berlian yang saya beli sendiri, dan yang terpenting, sertifikat rumah ini. Sertifikat yang hanya mencantumkan nama tunggal. Ayu Lestari, bukti harta yang saya peroleh sebelum menikah. Melihat sertifikat itu, saya tersenyum sinis. Biarkan para benalu itu berkhayal, hukum yang akan menampar wajah mereka. Setelah memasukkan semua barang berharga dan beberapa helai pakaian ke dalam koper, saya duduk di meja kerja. Saya mengambil selembar kertas HVS dan mulai menulis dengan cepat. Judulnya jelas, Surat Gugatan Cerai. Alasannya, kekerasan dalam rumah tangga dan konflik keluarga yang tidak bisa diselesaikan. Saya menandatanganinya dengan rapi. Saya menyeret koper, membuka pintu, dan turun ke bawah. Di ruang tamu, Budi dan keluarganya masih tergeletak di lantai. Melihat saya membawa koper,
Ibu Wati mengira saya akan kabur. Hei, kamu sudah memukul orang dan sekarang mau kabur? Budi, telepon polisi, tangkap dia. Budi bimbang, antara ingin menahan saya demi harga diri dan takut pada pisau yang saya pegang. Ia hanya bisa mengancam, kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah kembali dan memohon-mohon padaku. Saya berhenti tepat di depan Budi, melemparkan surat gugatan cerai ke wajahnya. Kertas itu jatuh di dadanya lalu melayang ke lantai. Ambil dan baca, kata saya dengan dingin. Kalian terus saja meratap di situ. Sampai jumpa di pengadilan. Tanpa menoleh lagi, saya menyeret koper keluar. Suara roda koper di lantai terdengar nyaring. Saya masuk ke mobil Honda CR-V saya, dan menyalakan mesin. Melalui kaca spion, saya melihat Budi berlari ke pintu, wajahnya pucat pasi memegang surat gugatan cerai. Saya tancap gas, meninggalkan rumah yang penuh dengan bau busuk para parasit. Saya langsung menuju sebuah hotel bintang 4 di pusat kota, memesan kamar suite paling mewah. Setelah meletakkan koper, hal pertama yang saya lakukan bukan beristirahat, melainkan menelepon. Telepon pertama untuk pengacara saya, Santi, sahabat saya yang cerdas dan handal dalam menangani kasus perceraian yang rumit. Telepon kedua untuk seorang agen properti. Halo, Mbak Ayu, suara agen itu terdengar. Saya mau jual cepat rumah yang saya tinggali. Kalau ada yang mau bayar tunai, prosesnya bisa dipercepat. Saya kasih diskon 10% dari harga pasar, tapi ada satu syarat. Saya menatap keluar jendela hotel. Bibir saya membentuk senyum kejam. Pembelinya harus membersihkan sendiri sampah-sampah di dalamnya. Siang itu, jaring pembalasan saya mulai ditebar. Keesokan paginya, matahari Jakarta bersinar cerah, menembus sela-sela pepohonan di jalanan yang ramai. Saya duduk bersantai di sofa beludru di kamar suite hotel, menyeruput secangkir espresso panas. Pahit, tapi meninggalkan rasa manis di akhir, seperti rasa kebebasan yang baru saja saya dapatkan. Saya meletakkan cangkir, lalu mengambil iPad dan membuka aplikasi kamera keamanan yang terpasang di setiap sudut rumah saya. Itu adalah kebiasaan saya sejak pertama kali membeli rumah untuk mencegah pencurian. Tapi saya tidak menyangka, pencurinya justru adalah orang-orang yang sedang bersantai di ruang tamu itu. Melalui layar beresolusi tinggi, semua suara dan gambar keluarga Suryo terlihat jelas. Dulu, pemandangan ini pasti akan membuat saya marah. Tapi sekarang, saya hanya merasa geli, seperti sedang menonton pertunjukan komedi murahan. Keluarga itu sedang sarapan. Di atas meja makan kayu jati mahal yang saya pesan dari luar negeri, mereka menyebar piring dan mangkuk kotor, kotak styrofoam berisi soto Betawi yang berminyak, dan kerupuk yang berserakan. Aroma kuah soto yang kental seolah-olah mengotori kemewahan rumah saya. Budi duduk dengan kaki di atas meja, merokok di dalam ruangan ber-AC. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan sama sekali setelah menerima surat cerai semalam. Sebaliknya, ia terlihat sangat puas. Fitri, adiknya, sedang menyantap sotonya dengan rakus. Mas, nanti panggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah ini. Dia pikir dia bisa tinggal di hotel selamanya? Uangnya juga pasti terbatas. Paling nanti malam dia kembali, berlutut minta maaf sama ibu. Perempuan yang diceraikan suami mana ada yang mau? Ibu Wati menimpali, mulutnya penuh dengan daging soto. Benar kata Fitri, ganti saja kuncinya. Anak kurang ajar itu berani mengancam ibu mertuanya dengan pisau. Kalau dia kembali, suruh dia berlutut di depan rumah, minta maaf 3 kali. Semua gajinya harus diserahkan ke ibu. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk ke rumah ini lagi. Mendengar dukungan ibu dan adiknya, Budi membusungkan dada, mematikan rokoknya di piring keramik mahal saya, lalu tertawa. Tenang saja Bu, saya tahu kelemahannya. Dia itu direktur, gengsinya setinggi langit. Tidak mungkin dia mau mempermalukan dirinya sendiri dengan urusan cerai ini. Nanti saya panggil tukang kunci untuk mengganti kunci sidik jarinya. Uangnya memang dia bawa, tapi rumah ini kan tidak bisa dia bawa lari. Dia tidak akan bisa meninggalkan saya. Lihat saja nanti, Bu. Melihat wajah-wajah sombong di layar kamera, mendengar omong kosong mereka, saya tertawa terbahak-bahak. Mereka sudah tinggal menumpang di rumah saya selama 3 tahun, hidup enak sampai lupa diri, lupa siapa nama yang tertera di sertifikat tanah.
Mereka masih berpegang pada pemikiran feodal bahwa istri yang menikah harus menyerahkan seluruh hartanya pada keluarga suami, bahwa suami, meskipun tidak berguna, berhak menentukan nasib istrinya. Mereka sudah merencanakan semuanya, mengganti kunci, memaksa saya berlutut, menyita gaji saya. Tapi mereka lupa satu hal, saya bukan wanita lemah yang bisa mereka kendalikan. Mereka sedang berhayal tentang sebuah sinetron di mana menantu yang tertindas akhirnya pasrah. Tapi mereka lupa saya adalah seorang pengusaha wanita yang sudah berjuang sejak usia 20 tahun, yang tidak akan segan-segan membuang tumor ganas dari hidup saya. Saya mematikan iPad. Mengganti kunci? Silakan saja. Toh hari ini kalian juga tidak akan punya pintu untuk dikunci. Saya berdiri dan masuk ke kamar mandi. Di bawah pancuran air hangat, saya membersihkan sisa-sisa pernikahan yang murah. Setelah itu, saya memilih setelan blazer wanita berwarna hitam, kemeja sutra putih, dan sepatu hak tinggi Christian Louboutin. Rambut saya sanggul rapi, dan saya memoles bibir saya dengan lipstik merah tua. Hari ini saya tidak akan meminta maaf, saya akan menjatuhkan vonis. Pukul 08.30, telepon saya berdering. Santi, sahabat sekaligus pengacara saya, Ayu. Aku dan agen properti sudah menunggu di lobi hotel. Semua surat kuasa sudah siap. Kamu sudah siap. Saya tersenyum, mengambil tas Hermes saya yang berisi sertifikat rumah. Aku turun sekarang. Waktunya membersihkan sampah. Pertarungan ini bukan lagi pertengkaran keluarga. Ini adalah pembersihan yang diatur oleh hukum dan akal sehat. Permainan khayalan para benalu itu akan berakhir hari ini. Jam di dashboard mobil saya menunjukkan pukul 09.00 pagi. Mobil berhenti di depan rumah. Sebuah rumah 3 lantai yang megah di kawasan perumahan elit, bernilai tidak kurang dari 10 miliar rupiah. Turun dari mobil bersama saya adalah Santi, pengacara wanita dengan wajah dingin, membawa tas kerja kulit hitam berisi semua senjata hukum, dan Bima, seorang agen properti muda dengan setelan abu-abu, matanya yang tajam mengamati sekeliling. Saya melangkah ke pintu depan, menempelkan jari saya di pemindai sidik jari. Terdengar bunyi bip-bip tanda gagal. Lampu indikator merah berkedip. Benar saja, para benalu itu sudah mengganti kuncinya, bahkan menambahkan gembok murahan di gerbang besi. Melihat gembok konyol itu, Santi tersenyum sinis. Mereka cukup cepat juga, ya. Kamu mau panggil tukang kunci? Tidak perlu, jawab saya dengan tenang. Pintu samping yang terhubung ke garasi masih menggunakan kode lama. Mereka tidak akan tahu cara mengganti kode pintu gulung. Saya mengajak Santi dan Bima melewati gang kecil di belakang rumah, menekan kode untuk membuka pintu garasi. Kami bertiga masuk dengan santai melalui pintu belakang, melewati dapur yang luas, dan langsung menuju ruang tamu. Di ruang tamu, keluarga Suryo sedang bersantai di sofa sambil menonton TV dan makan kuaci, kulitnya berserakan di karpet bulu domba mahal saya. Suara tawa Budi dan komentar pedas Ibu Wati tentang sinetron di TV menggema di seluruh rumah. Suasana hati mereka sedang sangat baik. Tap. Suara langkah kaki saya, yang keras membuat mereka serentak menoleh. Senyum di bibir mereka memudar, digantikan oleh keterkejutan, kebingungan, lalu kepanikan. Fitri menjatuhkan kuaci yang dipegangnya. Matanya terbelalak menatap saya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Budi yang sedang berbaring langsung duduk tegak, merapikan rambutnya yang acak-acakan. Ibu Wati ternganga. Tidak mengerti bagaimana saya bisa masuk sementara gerbang depan masih terkunci. Melihat saya tidak datang sendiri, melainkan bersama 2 orang berpakaian rapi, Budi mulai merasa tidak enak. Ia berdiri dan berteriak, "Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang mengizinkanmu membawa orang asing ke rumah saya? Keluar sekarang juga." Ibu Wati juga sudah sadar dari keterkejutannya. Sifat preman pasarnya kembali muncul. "Hei, anak kurang ajar. Sudah dikunci masih bisa masuk juga. Saya sudah bilang, kalau mau kembali, kamu harus berlutut minta maaf dulu. Bawa siapa kamu ini? Mau mengancam kami?" "Budi, usir mereka." Saya tidak bergeming, melangkah ke tengah ruang tamu. Sikap saya yang dingin dan tenang membuat Budi tidak berani maju. Saya membuka tas saya, mengeluarkan sebuah map berwarna merah muda, yang dibungkus plastik dengan rapi, sebuah dokumen yang didambakan semua orang. Saya mengangkat sertifikat tanah itu tinggi-tinggi di hadapan mereka, berkata dengan suara yang jelas dan tajam,
Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat. Ini adalah sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan. Atas nama tunggal Ayu Lestari. Harta ini saya peroleh sebelum menikah dengan anak ibu yang tidak berguna itu. Hari ini saya kembali bukan untuk meminta maaf. Saya kembali untuk memberitahu kalian, rumah ini akan saya jual. Pernyataan saya bagaikan air panas yang disiramkan ke wajah 3 orang yang sedang berkhayal itu. Suasana menjadi hening selama 3 detik. Sertifikat di tangan saya bagaikan vonis mati yang merenggut semua mimpi mereka untuk menjadi raja dan ratu. Wajah Budi pucat pasi, bibirnya bergetar. Jual. Jual rumah? Kamu sudah gila? Ini rumah saya, rumah keluarga Suryo. Apa hakmu menjualnya? Ibu Wati menjerit histeris. Matanya yang sipit memerah. Ia melompat seperti binatang buas yang makanannya direbut. Anak brengsek, kamu sudah gila. Kalau kamu jual rumah ini, kami mau tinggal di mana? Uangmu juga uangku, saya larang kamu menjualnya. Saya tantang kamu menjual rumah ini. Fitri ikut menangis meraung-raung. Mbak jahat sekali. Mbak mau mengusir kami ke jalanan supaya kami mati kelaparan? Tidak akan bisa. Teriakan dan makian mereka bercampur aduk menjadi suara yang memekakkan telinga. Mereka tidak peduli pada logika, hanya menggunakan alasan konyol untuk menutupi kenyataan pahit bahwa mereka tidak punya hak apapun di sini. Saya tersenyum sinis, menoleh pada agen properti yang sedang menyaksikan drama itu. Silakan foto semua ruangannya. Rumah 3 lantai, full furnish. Langsung tawarkan pada klien yang sedang butuh. Bima mengangguk dan mulai memotret, mengabaikan raungan binatang-binatang buas itu. Air dingin kebenaran hukum sudah disiramkan ke wajah mereka. Tapi dengan sifat preman mereka tidak akan menyerah begitu saja. Dan saat itulah sahabat pengacara saya harus angkat bicara. Melihat Bima memotret seluruh ruang tamu, kemarahan Budi meledak. Ia kehilangan akal, menggeram seperti kerbau gila yang ditusuk. Hei kamu, pergi dari sini. Apa yang kamu foto? Saya hancurkan kameramu sekarang. Budi menyingsingkan lengan bajunya, hendak menerkam Bima, sekaligus mencoba merebut sertifikat di tangan saya. Matanya menunjukkan keputusasaan dan sifat preman alaminya. Tapi sebelum ia sempat menyentuh sertifikat itu, sesosok bayangan hitam dengan cepat menghalanginya. Santi, pengacara wanita saya yang cerdas berdiri di depan saya, tangan kanannya memegang ponsel yang sedang merekam video, tangan kirinya terangkat. Suara Santi yang tegas dan jelas, layaknya seorang ahli hukum, terdengar. Mas Budi, berhenti. Jika Anda melangkah lebih jauh dan menyentuh klien saya, tindakan Anda akan dianggap sebagai perampasan properti sesuai dengan pasal 368 KUHP. Jika Anda menggunakan kekerasan, saya akan segera melaporkan Anda ke polisi atas tuduhan penganiayaan, ditambah dengan bukti kekerasan kemarin yang sudah saya catat. Hukuman untuk Anda tidak kurang dari 3 tahun penjara. Mau coba? Kata-kata tajam yang didukung oleh kekuatan hukum negara membuat Budi berhenti. Tangannya yang terangkat membeku di udara. Menghadapi seorang pengacara wanita yang dingin dan profesional, serta ponsel yang merekam setiap gerakannya, topeng kepriaannya langsung luruh. Ia menelan ludah, mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Ia adalah seorang pengecut yang hanya berani menindas wanita lemah. Saat berhadapan dengan wanita cerdas yang memegang kendali, ia bungkam. Ini rumah saya. Kamu tidak boleh menjualnya, gagap Budi. Suaranya lemah, matanya berpegang pada harapan kosong terakhir. Santi membetulkan letak kacamatanya, tersenyum sinis. Suaranya terdengar tegas, saya luruskan untuk Anda dan keluarga Anda. Menurut pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah harta pribadi masing-masing suami atau istri. Mbak Ayu adalah pemilik sah satu-satunya dari rumah ini. Beliau berhak penuh untuk menjual, membeli, atau memberikannya tanpa perlu persetujuan Anda atau siapapun di keluarga Anda. Kalian tinggal di sini hanya karena kebaikan Mbak Ayu. Sekarang beliau mengambil kembali rumahnya, kalian tidak punya hak untuk menghalangi. Ibu Wati yang sejak tadi mendengarkan pengacara itu berbicara, sadar bahwa ia kalah telak secara hukum. Ia langsung memainkan drama murahan andalannya. Ia menjatuhkan tubuhnya yang tambun ke lantai, meronta-ronta seperti cacing kepanasan.
Kedua tangannya memukul-mukul lantai keramik, mulutnya meraung-raung dengan makian paling kasar. Ya Tuhan, orang-orang terpelajar ini bersekongkol menindas kami. Dasar menantu durhaka. Dasar pengacara busuk. Ini rumah saya, altar leluhur saya, ada di sini. Saya tantang kalian menjualnya. Saya tantang siapapun yang berani membeli rumah ini. Saya akan siram dengan air komberan. Saya akan buat mereka tidak bisa hidup tenang. Ini rumah saya, siapa yang berani mengusir saya? Fitri ikut duduk di samping ibunya, menangis histeris. Benar, kami tidak akan pergi dari sini. Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan. Sikap tidak tahu malu dan keras kepala mereka seperti lumpur yang mencoba mengotori kesucian hukum. Mereka percaya bahwa di masyarakat ini, dengan bersikap seperti preman dan berbaring di situ, pembeli rumah akan takut dan pergi. Mereka pikir saya akan menyerah, tapi mereka salah. Untuk sampah seperti mereka, tidak cukup hanya disapu, tapi harus diangkut dengan truk sampah. Saya mengabaikan binatang-binatang buas yang sedang berguling-guling di lantai, melangkah melewati mereka seolah-olah melewati genangan air di jalan. Saya menoleh pada Bima, sudah selesai fotonya, naik ke lantai atas, foto sisanya. Setelah itu kembali ke kantor dan siapkan perjanjian jual-beli. Saya akan jual rumah ini 10% di bawah harga pasar. Semua urusan surat-surat saya yang tanggung. Bima mengangguk, matanya menunjukkan pemahaman. Tapi, Mbak, dengan kondisi seperti ini, pembeli biasa pasti akan ragu. Kecuali, saya memotong ucapan Bima, bibir saya membentuk senyum dingin yang penuh dendam. Saya tidak akan menjualnya pada orang biasa. Tulis saja di iklan, dijual 1 miliar rupiah di bawah harga pasar. Syaratnya cuma satu. Pembeli harus menyelesaikan sendiri urusan pengosongan rumah dan membersihkan sampah di dalamnya. Saya yakin di kalangan investor Anda, banyak yang ahli menangani sampah-sampah seperti ini, kan? Mata Bima berbinar, ia tersenyum penuh arti. Mbak Ayu memang cerdas. Saya punya satu klien VIP yang ahli menangani kasus seperti ini. Pembayaran tunai, dan yang terpenting, dia bisa membersihkan sampah sampai tuntas. Bagus. Kata saya sambil melirik sinis pada gerombolan yang sedang meratap di lantai. Lanjutkan. Iklan penjualan dengan diskon 10%, setara dengan hampir 1,5 miliar rupiah untuk sebuah rumah di lokasi strategis dengan surat-surat yang lengkap, langsung menjadi buah bibir di kalangan investor properti di Jakarta. Syarat tambahan bahwa pembeli harus mengurus sendiri pengosongan rumah mungkin menjadi halangan bagi orang biasa, tapi bagi dunia bawah, ini adalah durian runtuh. Dan benar saja, hanya 4 hari setelah pagi yang ricuh itu, Bima menelepon saya dengan suara gembira. Mbak Ayu, sudah ada yang deal. Pembayaran tunai 100%, tidak perlu KPR, tidak perlu lihat rumah lagi karena dia sudah hafal daerah itu. Dia mengajak Mbak bertemu jam 2 siang ini di kantor notaris. Tepat pukul 14.00, saya melangkah masuk ke kantor notaris. Di seberang saya, di balik meja kayu jati yang besar, duduk seorang pria yang akan mengakhiri kesombongan keluarga Suryo. Namanya Rangga, tapi di dunia preman dan investasi properti, ia lebih dikenal sebagai Rangga Palu. Rangga berusia sekitar 40 tahun. Tubuhnya besar dan kekar seperti beruang, mengenakan kaos polo hitam ketat yang memperlihatkan tato di leher dan lengannya. Di lehernya tergantung kalung emas seukuran ibu jari dengan liontin batu giok. Wajahnya persegi, kulitnya sawo matang, dan matanya yang sipit memancarkan kekejaman seorang preman yang sudah terbiasa dengan kekerasan. Tapi kini beralih ke dunia bisnis dengan kepala dingin. Selamat siang, Mbak Ayu, sapa Rangga dengan suara serak, tanpa basa-basi. Saya sudah dengar cerita rumah Mbak dari Bima. Saya salut dengan wanita pebisnis yang tegas seperti Mbak. Surat-suratnya sudah saya periksa, bersih. Uangnya sudah siap. Mbak mau transfer atau tunai, terserah. Yang penting Mbak segera balik nama. Soal sampah-sampah di rumah Mbak, biar saya yang urus. Saya sudah biasa menangani preman-preman kampung seperti itu. Saya tersenyum tenang, mendorong map berisi berkas-berkas ke arahnya. Terima kasih, Mas Rangga. Harga sudah disepakati. Urusan pengosongan rumah saya serahkan sepenuhnya pada Mas. Cara apapun yang Mas gunakan, saya tidak akan ikut campur, yang penting saya terima beres. Tenang saja, Mbak.
Saya bekerja dengan prinsip. Sampah harus dibuang ke tempat sampah, kata Rangga sambil tersenyum, memperlihatkan gigi taringnya yang dilapisi emas. Transaksi berlangsung cepat. Lebih dari 10 miliar rupiah langsung masuk ke rekening saya hanya dengan sekali klik. Setelah tanda tangan dan cap jari di kantor notaris, sertifikat rumah resmi beralih nama ke Rangga. Sejak saat itu, secara hukum, rumah itu bukan lagi milik saya, dan keluarga Budi sedang menduduki properti milik seorang preman besar secara ilegal. Sore itu, langit Jakarta mendung, pertanda akan turun hujan badai. Saya duduk di dalam mobil, parkir tidak jauh dari rumah lama saya, merekam adegan terakhir dari drama ini. Dari ujung gang, 2 mobil pickup Ford Ranger hitam berhenti di depan gerbang rumah. Pintu mobil terbuka, Rangga turun, diikuti oleh 6 anak buahnya yang bertato, berambut cepak, dan berwajah sangar, masing-masing membawa linggis dan gunting baja besar. Mereka tidak perlu mengetuk pintu, tidak perlu banyak bicara. Salah satu anak buahnya mengambil gunting baja besar, memotong gembok murahan yang dipasang Budi. Krak, gembok itu putus dan jatuh ke tanah. Gerbang besi didobrak hingga terbuka, membentur dinding dan membuat seluruh rumah bergetar. Rangga dengan santai, memasukkan kedua tangannya ke saku celana, mengisap cerutu, dan memimpin pasukannya masuk ke ruang tamu, tempat 3 parasit itu masih bersantai menonton TV, berkhayal bahwa sikap tidak tahu malu mereka bisa melawan seluruh dunia. Dan mimpi buruk keluarga Suryo yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pintu kaca ruang tamu didobrak hingga terbuka, membentur dinding dan memecahkan sebagian kacanya. Suara pecahan kaca yang nyaring memecah keheningan palsu di dalam. Keluarga Budi yang sedang bersantai di sofa terlonjak kaget. Mereka panik melihat 6 atau 7 pria kekar bertato membawa linggis masuk ke dalam rumah. Wajah Budi pucat pasi. Ia tergagap, mundur ke arah dinding. Siapa kalian? Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke rumah saya? Saya lapor polisi sekarang. Rangga mengembuskan asap cerutunya ke wajah Budi. Ia dengan santai mengeluarkan sertifikat tanah yang baru saja dibalik nama dari sakunya dan melemparkannya ke meja kopi marmer. Lapor saja polisi, lapor sekarang juga, dasar bajingan, kata Rangga dengan suara serak penuh ancaman. Rumahmu, buka mata anjingmu itu dan lihat. Rumah ini baru saja saya beli, lunas, atas nama saya. Sekarang saya pemilik rumah ini, dan kalian menduduki properti saya secara ilegal. Kalian mau pergi baik-baik atau saya patahkan kaki kalian lalu saya buang ke jalan? Ibu Wati yang sudah sadar dari keterkejutannya. Sifat serakah dan kebiasaan dramanya muncul kembali. Ia lupa sedang berhadapan dengan siapa. Ia pikir ini hanyalah gertakan seperti saat pengacara datang. Ia menerjang ke tengah ruangan, menjatuhkan diri ke lantai, memukul-mukul pahanya sambil menangis histeris. Tolong, perampok, tolong. Ini rumah saya tinggal di sini. Siapa yang berani mengusir saya? Kalian mau membunuh dan merampok? Bunuh saja saya. Bunuh saja orang tua ini. Rangga menatap wanita tua yang sedang meronta-ronta di lantai itu dengan tatapan dingin dan jijik. Preman properti seperti Rangga sudah sering menghadapi kasus seperti ini dan mereka tidak pernah mengenal kata kompromi. Rangga mengangguk pada anak buahnya. Bersihkan. 2 kata singkat dan dingin itu adalah perintah. 3 anak buahnya yang bertato langsung bergerak. Mereka tidak punya belas kasihan, tidak punya basa-basi. Salah satunya menjambak kerah baju Budi, menyeretnya di lantai seperti menyeret anjing sakit. Budi mencoba meronta dan berteriak, "Lepaskan saya, preman. Tolong." Sebuah pukulan keras mendarat di perutnya, membuatnya terbungkam dan terkapar. Ia diseret keluar dan dilempar ke trotoar. 2 anak buah lainnya menghampiri Ibu Wati dan Fitri. Fitri ketakutan dan menangis, mencoba lari, tapi rambutnya yang keriting dijambak dengan kasar dan ia diseret keluar. Meskipun ia menjerit-jerit, preman itu mendorongnya hingga jatuh tersungkur di samping kakaknya. Giliran Ibu Wati. Wanita tua yang tidak tahu malu itu masih mencoba berpegangan pada kaki sofa sambil menangis meraung-raung. Tapi bagi preman, air mata orang serakah tidak ada harganya. 2 anak buah yang kekar mengangkat tubuhnya yang tambun, tanpa belas kasihan. Mereka membawanya keluar dan melemparkannya ke trotoar yang keras. Ia jatuh terduduk dengan keras, merintih kesakitan. Di dalam rumah, anak buah yang lain dengan cepat mengumpulkan semua pakaian dan barang-barang murahan milik keluarga Suryo,
memasukkannya ke dalam kantong-kantong plastik, lalu melemparkannya dari balkon lantai 2. Pakaian-pakaian itu beterbangan, gaun-gaun Fitri berserakan di tanah yang kotor, bercampur dengan pakaian dalam usang dan sepatu-sepatu rusak, pemandangannya seperti tumpukan sampah raksasa. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, rumah itu sudah bersih dari parasit. Tukang kunci profesional yang dipanggil Rangga, segera mengganti semua sistem kunci pintu gulung, kunci sidik jari, dan kunci gerbang. Klik, gerbang besi ditutup dan dikunci. Rangga berdiri di balik pagar, mengisap cerutunya, mengembuskan asap ke wajah 3 orang yang terkapar di pinggir jalan, lalu berkata dengan sinis, "Kalau kalian masih berkeliaran di sini, saya suruh anak buah saya mematahkan kaki kalian." Hujan mulai turun, deras dan dingin, mengguyur 3 manusia yang basah kuyup memeluk tumpukan pakaian di trotoar. Para tetangga yang penasaran mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik dengan tatapan merendahkan. Rasa malu yang luar biasa menyelimuti gerombolan binatang buas, yang baru saja kehilangan topeng kemewahannya. Budi dengan gemetar menyeka air hujan di wajahnya, mengambil ponselnya yang layarnya retak, dan memesan taksi. Mereka bertiga memeluk tumpukan barang-barang yang basah kuyup, tubuh mereka kotor berlumpur, masuk ke dalam taksi. Mereka harus kembali ke tempat asal mereka. Rumah Reyot di pinggiran kota yang jauh. Tempat di mana kemiskinan dan pembalasan dendam sedang menanti. Taksi yang membawa keluarga Suryo melaju kencang melewati jalanan yang ramai, meninggalkan gemerlap lampu ibu kota, menuju ke pinggiran kota yang kumuh di daerah Depok. Bau lumpur, air hujan, dan keringat asam dari 3 manusia yang baru saja dibuang ke jalan seperti sampah, memenuhi mobil. Ketika taksi berhenti di depan sebuah gang sempit yang penuh lubang, Argo menunjukkan angka hampir Rp500.000. Budi merogoh semua saku celananya yang basah kuyup, hanya menemukan uang receh Rp100.000. Ia membentak Ibu Wati dan Fitri, tapi kedua wanita yang terbiasa hidup enak itu tidak punya uang sepeser pun. Akhirnya, sopir taksi itu memaki-maki, mengembalikan uang Rp100.000 itu, lalu mengusir mereka bertiga turun dari mobil beserta tumpukan barang-barang bau mereka, menganggapnya sebagai kesialan. Mereka bertiga menyeret kantong-kantong plastik berisi pakaian, mendorong gerbang besi berkarat yang berderit dari rumah Reyot di pinggiran kota. Ini adalah rumah asli keluarga Suryo. Sejak pindah ke rumah saya 3 tahun lalu, mereka telah menelantarkan tempat ini. Begitu masuk ke halaman, mereka disambut oleh pemandangan yang menyedihkan seperti rumah hantu. Rumput liar tumbuh setinggi perut, nyamuk-nyamuk beterbangan. Ibu Wati dengan gemetar mencari kunci yang disembunyikan di bawah batu bata pecah, dengan susah payah memasukkannya ke gembok yang berkarat. Pintu kayu yang Reyot terbuka, bau apek, kotoran tikus, dan bau rumah yang sudah lama tidak dihuni, langsung menusuk hidung, membuat Fitri mual dan muntah di teras. Bulan September di Jawa Barat, siang hari masih panas menyengat, sedangkan malam harinya gerah dan menyesakkan. Tidak ada AC seperti di rumah mewah, tidak ada kasur empuk. Mereka bertiga melemparkan tumpukan barang ke lantai keramik yang pecah-pecah dan penuh debu. Budi berkeringat, melepas kemejanya dan melemparnya ke sudut, lalu menyalakan kipas angin tua di langit-langit. Kipas itu berderit mengerikan, berputar lambat mengeluarkan angin panas yang membawa debu dan sarang laba-laba. Panas sekali. Aku tidak bisa tinggal di tempat sampah ini, teriak Fitri, air mata dan ingusnya bercampur dengan riasan murah di wajahnya. Ia terbiasa mengeluh, tapi tangannya yang terawat tidak mau menyentuh kain pel untuk membersihkan. Tanah di pinggiran kota luas, di sekitar rumah ada kebun sayur, di belakang ada kolam ikan. Jika mereka adalah orang-orang yang rajin, mereka masih bisa hidup mandiri. Tapi bagi 3 orang yang sudah terbiasa hidup enak, yang sudah dibuat malas oleh kemurahan hati saya, kebun itu hanyalah lahan kosong yang tidak berguna. Tanpa uang di saku, tanpa saya yang berbelanja lobster dan daging sapi impor, mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Perut mereka keroncongan karena lapar, dan di rumah tidak ada sebutir beras pun. Neraka tidak jauh. Neraka adalah saat para pemimpi dilemparkan kembali ke palung kehidupan mereka yang sebenarnya. Kemiskinan dan kelaparan adalah api tercepat yang membakar semua kepura-puraan. Memasuki hari kedua, meringkuk di dalam rumah Reyot, menahan panas, dan hanya makan mie instan mentah dari uang pinjaman tetangga, keluarga Suryo mulai retak. Suasana di rumah selalu tegang dan bau. Budi berbaring di dipan kayu yang keras, keringatnya bercucuran,
matanya yang cekung memerah. Ia menatap adiknya yang sedang bermain ponsel di sudut ruangan, kemarahannya meledak. Ia mengambil bantal kotor dan melemparkannya ke wajah Fitri. Semua ini gara-gara kamu, kamu yang sok kaya. Mau sewa Mercedes, minta 50 juta untuk reuni. Kalau kamu tidak membuka mulut busukmu itu untuk minta uang pada Ayu, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang aku masih bisa tidur di kamar ber-AC, makan enak, berpakaian bagus, dasar benalu, teriak Budi, melampiaskan semua kebenciannya pada adik kesayangannya. Fitri yang dilempar bantal, sifat preman pasarnya muncul kembali. Ia melempar ponselnya, melompat, dan menunjuk wajah kakaknya. Oh, jadi kamu menyalahkan aku? Kamu itu laki-laki, suaminya, tapi kamu pengecut seperti anjing. Suami orang lain bisa membuat istrinya tunduk, sedangkan kamu hidup dari uang istri, diatur-atur, lalu ditendang keluar seperti anjing. Kamu tidak berguna, kamu yang tidak bisa mengatasinya, malah menyalahkan orang lain. Anak kurang ajar. Berani kamu melawanku? Budi marah dan menampar wajah Fitri dengan keras. Fitri tidak mau kalah. Ia mencakar dan menjerit-jerit. Kamu memukulku? Akan kubalas. Kamu pikir kamu raja di rumah ini? Kamu hanya seorang suami yang numpang hidup pada istri dan sekarang dicampakkan. Dua saudara kandung yang kemarin masih satu kubu, hari ini saling serang seperti dua anjing liar yang memperebutkan tulang. Mereka saling cakar dan memaki dengan kata-kata paling kotor. Ibu Wati yang datang dari dapur, melihat kedua anak emasnya berkelahi. Ia seperti orang gila. Ia mencoba melerai tapi didorong oleh Budi, hingga punggungnya terbentur dinding. Ia duduk di lantai, menjambak rambutnya, dan menangis meraung-raung. Ya Tuhan, ini karma keluargaku. Ya Tuhan, kenapa engkau menghukum orang tua ini? Hentikan. Ini semua karena Ayu, karena menantu jahat itu. Dia yang menghancurkan keluargaku. Itulah lagu lama orang-orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan. Ketika tidak ada lagi musuh dari luar yang bisa diperas, mereka saling serang satu sama lain. Di dalam rumah yang kumuh dan gelap itu, tidak ada lagi kasih sayang ibu dan anak, tidak ada lagi persaudaraan, yang ada hanya kebencian, saling menyalahkan, dan makian yang menggema setiap hari. Mereka telah membangun neraka mereka sendiri, dengan batu bata keserakahan dan ketidaktahuan malu. Sementara keluarga Suryo tenggelam dalam lumpur kemiskinan dan kebencian, di sisi lain, saya sedang menikmati kebebasan seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Dengan uang lebih dari 10 miliar rupiah dari penjualan rumah, saya tidak ragu-ragu untuk pindah ke sebuah apartemen mewah di pusat Jakarta. Bagi saya sekarang, rumah yang luas tidak lebih penting dari keamanan dan privasi yang mutlak. Saya membeli sebuah penthouse di lantai 35, dengan pemandangan seluruh kota. Sistem keamanan di sini adalah yang terbaik. Ada 3 lapis perlindungan. Pos keamanan 24 jam di gerbang utama, lobi dengan resepsionis yang memeriksa setiap tamu, dan yang paling saya suka, lift pribadi yang hanya bisa diakses dengan kartu, langsung ke lantai saya. Siapapun yang berniat jahat akan dihentikan sejak di gerbang. Hanya dalam beberapa hari, saya sudah pindah ke rumah baru saya. Apartemen itu sangat mewah dan elegan. Saya membeli semua perabotan baru, dari sofa kulit Italia hingga tempat tidur king size dengan spray sutra. Aroma parfum Le Labo yang lembut menguar di setiap sudut, menggantikan bau keringat dan asap rokok murah yang pernah ditinggalkan oleh para parasit itu. Saya mulai memanjakan diri saya sendiri. Setiap sore setelah bekerja, bukannya bergegas ke pasar untuk memasak bagi gerombolan pemalas itu, saya pergi ke spa termewah. Saya berbaring di tempat tidur yang nyaman, menikmati pijatan dengan minyak esensial mawar. Saya merawat wajah, krim bah, manikur, dan membeli gaun-gaun desainer edisi terbatas tanpa perlu khawatir dengan tatapan iri adik ipar atau sindiran ibu mertua. Hidup tanpa beban bernama keluarga suami terasa begitu ringan dan menyenangkan. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tuntutan yang tidak masuk akal. Kecantikan saya semakin bersinar, aura seorang wanita bebas dan mandiri secara finansial terpancar kuat. Saya berdiri di depan cermin besar di ruang ganti, memoles lipstik merah dengan bangga, tersenyum pada wanita berusia 30 tahun yang sedang berada di puncak kehidupannya. Masa-masa kelam telah berlalu, saya telah bangkit dari lumpur, siap untuk mengakhiri pernikahan yang buruk ini secara hukum. Ketika Anda punya uang dan akal sehat, semua rintangan hukum menjadi mudah.
Saya mengajukan gugatan cerai sepihak ke pengadilan negeri. Dengan bantuan Santi, sahabat sekaligus pengacara saya yang handal, prosesnya berjalan lancar. Perceraian sepihak biasanya memakan waktu lama karena sengketa harta gono gini, hak asuh anak, atau salah satu pihak yang tidak kooperatif. Tapi kasus saya selesai dengan cepat. Pertama, kami tidak punya anak. Selama 3 tahun menikah, saya selalu menggunakan alat kontrasepsi. Saya tidak mau anak-anak saya lahir dari seorang pria pengecut yang bergantung pada ibunya. Kedua, tidak ada harta bersama. Semua uang yang saya hasilkan tercatat dengan jelas. Rumah lama adalah harta saya sebelum menikah, mobil juga atas nama perusahaan saya. Budi tidak punya bukti apapun bahwa ia pernah berkontribusi sepeser pun pada kekayaan saya. Ia datang dengan tangan kosong, dan sekarang ia harus pergi dengan tangan kosong. Dan ketiga, yang terpenting, bukti kekerasan. Pada hari kejadian, setelah tiba di hotel, Santi langsung memanggil notaris untuk membuat berita acara. Mereka memotret bekas memar di pipi saya, bibir saya yang sobek, dan mencatat semua kesaksian saya tentang pemukulan yang dilakukan Budi. Berita acara itu, ditambah dengan rekaman video dari kamera keamanan di ruang tamu, menjadi senjata pamungkas di pengadilan. Pada panggilan pertama, Budi sengaja tidak datang. Pada panggilan kedua, ia datang dengan penampilan kucel. Di hadapan hakim, ia mencoba membela diri. Yang mulia, itu hanya pertengkaran kecil dalam keluarga. Istri saya kurang ajar pada ibu saya, jadi saya hanya memberinya pelajaran. Saya tidak mau cerai, saya masih mencintainya, keluarga kami bahagia. Saya tersenyum sinis. Santi dengan tenang berdiri, meletakkan setumpuk berkas di meja. Yang mulia, bukti-bukti yang kami ajukan sudah jelas menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang serius, yang telah melukai fisik dan martabat klien saya. Kehidupan pernikahan mereka sudah seperti neraka. Kami mohon agar pengadilan segera mengabulkan gugatan cerai sepihak ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Di hadapan argumen yang tajam dan bukti yang tak terbantahkan, hukum tidak memberi ruang bagi air mata buaya atau rayuan palsu, putusan dijatuhkan. Gugatan cerai saya dikabulkan, tanpa pembagian harta. Saya memegang surat putusan pengadilan yang berstempel merah, melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Budi berdiri di tangga, menatap saya masuk ke dalam mobil CR-V saya yang mengkilap. Ia resmi kehilangan statusnya sebagai suami seorang wanita kaya, kembali menjadi pria miskin yang tinggal di rumah reyot. Pintu mobil tertutup, memutus hubungan terakhir antara saya dan keluarga sampah itu. Keputusan cerai itu menghancurkan harga diri Budi yang rapuh. Kembali ke rumah reyot di pinggiran kota, setiap hari berhadapan dengan ibunya yang setengah gila karena kehilangan harta dan terus-menerus mengomel, serta adiknya yang selalu merengek minta uang, Budi menjadi depresi. Ia mulai mabuk-mabukan, tenggelam dalam minuman keras murahan dari pagi hingga malam. Rasa iri dan benci menggerogoti jiwanya. Ia marah karena saya, wanita yang menurut hayalannya telah ia kampakkan, tidak hancur dan menderita, melainkan hidup mewah dan bahagia. Sifat patriarkisnya yang beracun membuatnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia adalah pecundang sejati. Ia mulai memiliki pikiran gila untuk menguntit saya. Selama berhari-hari, Budi meminjam sepeda motor butut tetangganya, mengenakan helm tertutup dan jaket usang, diam-diam mengikuti saya. Ia bersembunyi di bawah pohon di seberang jalan, matanya yang merah menatap tajam ke gerbang kompleks apartemen mewah tempat saya tinggal. Ia melihat saya keluar dari mobil SUV mewah, mengenakan mantel mahal yang harganya setara dengan gajinya selama beberapa tahun, dengan aura percaya diri, tertawa bersama rekan-rekan bisnisnya. Ia melihat para petugas keamanan yang membungkuk hormat pada saya. Ia berdiri di bawah terik matahari, berkeringat, sementara saya masuk ke lobi apartemen yang sejuk dan mewah. Kontras yang tajam itu membuat pikiran Budi meledak. Dalam kegilaan seorang pria miskin yang tidak berguna, ia menipu dirinya sendiri dengan alasan yang bengkok. Uang yang saya gunakan untuk membeli kemewahan ini seharusnya menjadi miliknya. Rumah yang dijual itu, seharusnya ia mendapatkan setengahnya. Ia merasa sayalah yang telah menipunya, merampas hartanya, dan mengusir keluarganya. Harga dirinya yang terluka, bercampur dengan kemarahan dan sifat preman, akhirnya meledak. Ia melempar puntung rokoknya, menggeretakkan giginya, dan mengumpat.
Kamu pikir kamu bisa menelan uang keluarga Suryo begitu saja? Akan saya tunjukkan akibat dari meremehkan saya. Budi memutuskan untuk bertindak. Ia tidak butuh harga diri lagi. Ia hanya butuh uang dan ia ingin melihat ketakutan di wajah sombong saya. Ia mulai mengintai. Mencari celah untuk menyergap saya. Langit Jakarta mulai mendung, pertanda musim hujan akan tiba. Badai balas dendam gila sedang terbentuk di kepala seorang pecundang, siap untuk menerjang di tempat parkir kantor saya yang sepi. Ia tidak tahu bahwa tindakannya ini akan menjadi lubang kuburnya sendiri. Sejak menyingkirkan para parasit itu, bisnis saya semakin maju. Hari ini saya lembur untuk menyelesaikan kontrak besar dengan klien dari luar negeri. Ketika saya mematikan komputer, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 21.30. Gedung kantor sudah sepi, hanya ada lampu koridor yang remang-remang. Saya mengambil tas Dior saya, turun ke lantai basement 2, area parkir khusus untuk direksi. Basement itu gelap dan pengap, hanya ada beberapa lampu neon yang berkedip-kedip. Suara sepatu hak tinggi saya menggema di lantai beton. Saya berjalan menuju mobil saya yang terparkir di sudut, mencari kunci di dalam tas. Tepat pada saat itu, dari balik tiang beton di samping mobil saya, sesosok bayangan tiba-tiba muncul. Menghalangi jalan saya. Saya terkejut, jantung saya berdebar kencang, dan saya mundur. Di bawah cahaya lampu yang redup, wajah orang itu terlihat jelas. Budi. Tapi bukan Budi yang dulu, yang rapi dan klimis. Budi yang sekarang terlihat menyedihkan, seperti pecandu narkoba, rambutnya acak-acakan. Wajahnya tirus, matanya cekung dan memerah. Ia mengenakan jaket usang, dan badannya mengeluarkan bau campuran alkohol murah, keringat, dan asap rokok. "Selamat malam, Bu Direktur," kata Budi dengan suara serak dan sinis. Ia melangkah maju, matanya menatap saya seperti binatang buas yang mengincar mangsanya. Saya cepat-cepat menenangkan diri. Tangan saya di dalam tas mencari ponsel, ibu jari saya sudah siap di tombol panggilan darurat. Saya berdiri tegak, menatapnya dengan dingin. "Mau apa kamu ke sini? Pengadilan sudah memutuskan kita bercerai, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi." "Minggir, saya mau pulang." "Tidak ada hubungan?" "Enak sekali kamu bicara," geram Budi, kedua tangannya terkepal. "Kamu sudah menipuku, menjebakku, mengusir ibu dan adikku, supaya kamu bisa menikmati rumah belasan miliar itu sendirian, kan? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Menipumu?" Saya tertawa sinis. "Saya tidak punya waktu untuk menipu orang yang tidak punya apa-apa sepertimu. Harta itu milik saya sebelum menikah, saya berhak menjualnya, hukum sudah mengakuinya, pengadilan sudah memutuskannya. Pola pikir perampok keluarga Suryo kalian, saya tidak punya kewajiban untuk menurutinya." Budi mengamuk seperti anjing gila. Ia menunjuk wajah saya, air liurnya muncrat. "Saya tidak peduli hukum apapun. Saya suamimu selama 3 tahun, saya harus dapat bagian. Hari ini saya datang untuk menagih utang darah. Kamu jual rumah dapat belasan miliar, kamu harus kasih saya setengahnya." 5 miliar. Beri saya 5 miliar, baru saya lepaskan kamu. Kalau tidak, saya akan buat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kata-kata putus asa itu membuat saya mual. Sampai saat ini, ia masih berkhayal tentang kekuasaan patriarkisnya yang murah, masih terobsesi untuk memeras, dan merampas hasil jerih payah seorang wanita. Saya melangkah maju, tanpa gentar, tatapan mata saya setajam pisau. "Dengar baik-baik, pengecut. Jangankan 5 miliar, 1 sen pun tidak akan saya berikan padamu. Uang saya lebih baik saya bakar daripada disentuh oleh parasit sepertimu. Kamu mau menagih utang darah? Coba saja sentuh saya. Lihat apakah nyawamu yang tidak berharga itu cukup untuk menebusnya di hadapan hukum. Pergi." Penolakan saya yang tegas dan tajam menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia sadar ia tidak bisa mengancam saya dengan kata-kata. Ia sadar jarak antara kami sekarang adalah langit dan bumi. Terhina dan marah karena iri, Budi benar-benar kehilangan akal. Kamu berani meremehkanku." Raungnya, lalu menerjang saya seperti banteng yang lepas kendali. Ruang bawah tanah yang sunyi tiba-tiba dipecah oleh raungan gila seorang pecundang. Budi menerjang dengan kecepatan binatang buas. Sebelum saya sempat mundur atau menekan tombol panggilan darurat, tangannya yang kasar sudah mencengkeram kerah kemeja sutra saya, menariknya dengan keras hingga saya terhuyung-huyung.
"Mati kau, perempuan brengsek," desisnya. Lalu dengan sekuat tenaga, ia melayangkan tinju ke wajah saya. Bah! Suara keras dan tumpul menggema di antara dinding beton. Segalanya menjadi gelap selama sepersekian detik, rasa sakit yang luar biasa meledak dari mulut saya dan menjalar ke seluruh kepala. Pukulan keras dari seorang pria yang sedang kalap membuat saya kehilangan keseimbangan dan terlempar ke belakang. Punggung saya membentur kap mobil CR-V saya dengan keras. Lalu tubuh saya merosot ke lantai beton yang dingin dan kotor. Telinga saya berdengung. Di mulut saya, rasa anyir darah segar menyumbat tenggorokan. Saya meludahkan seteguk darah ke lantai. Di antara genangan darah itu, ada sepotong gigi depan saya yang patah. Bibir saya sobek, darah mengalir di dagu, membasahi kemeja putih saya. Pemandangannya mengerikan, tapi anehnya, di tengah rasa sakit fisik yang luar biasa, pikiran saya menjadi sangat jernih dan dingin. Saya menatapnya dengan mata memerah. Budi berdiri terengah-engah, tangannya masih terkepal, matanya menunjukkan kegilaan sekaligus kebingungan melihat darah saya. Ia telah masuk ke dalam perangkapnya sendiri, perangkap sifat kekerasannya yang pengecut. "Tolong, ada yang memukul orang." Saya mengerahkan sisa tenaga saya untuk berteriak. Teriakan saya langsung terdengar oleh petugas keamanan yang sedang berpatroli. Dari arah lift, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. "Hei, apa yang kamu lakukan?" "Diam di tempat," teriak 3 orang petugas keamanan yang tegap. Senter-senter mereka yang terang menyorot wajah Budi yang pucat pasi. Melihat petugas keamanan datang dengan pentungan di tangan, nyali preman Budi langsung ciut. Ia mundur, hendak lari ke arah tangga darurat, tapi ia sudah terlambat. 2 petugas keamanan muda dengan cepat menerkam dan membantingnya ke lantai. "Lepaskan saya. Saya memukul istri saya, bukan urusan kalian." "Lepaskan." Budi meronta-ronta di lantai, teriakannya terdengar menyedihkan. "Istri apanya? Memukul orang sampai berdarah-darah begini? Masih berani bicara?" Bentak kepala keamanan, lalu memborgol tangan Budi di belakang punggungnya. Ia ditelungkupkan ke lantai yang kotor, tidak bisa bergerak. Saya berpegangan pada roda mobil, dengan susah payah mencoba bangkit. Salah satu petugas keamanan segera menolong saya. "Mbak Ayu." "Ya Tuhan, darahnya banyak sekali." "Mbak tidak apa-apa, cepat, panggil ambulans." Saya memegangi wajah saya yang bengkak dan sakit, darah masih mengalir, tapi bibir saya membentuk senyum dingin yang penuh dendam. Saya menatap pria yang sedang terkapar di lantai itu. Tatapan mata saya lebih kejam dari sebelumnya. Tetesan darah terakhir saya ini akan menjadi vonis mati bagi hidupnya. 15 menit kemudian, suara sirene polisi dan ambulans memecah keheningan malam, lampu biru merah berkedip-kedip di dinding basement. Polisi datang, menyeret pria hina itu ke dalam mobil tahanan. Ia menoleh ke arah saya, matanya menunjukkan kemarahan sekaligus permohonan, tapi saya tidak mempedulikannya. Saya masuk ke dalam ambulans, memejamkan mata, membiarkan para perawat memberikan pertolongan pertama. Pertarungan hukum yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan saya sudah pasti akan menang. Ruang rumah sakit yang serba putih berbau antiseptik. Saya bersandar di bantal empuk, wajah saya diperban, 1 gigi depan saya hilang, meninggalkan rasa ngilu yang sesekali menjalar ke otak. Tapi berbanding terbalik dengan luka fisik saya, pikiran saya saat ini lebih tajam dan penuh perhitungan dari sebelumnya. Pintu kamar terbuka. Santi, pengacara sekaligus sahabat saya, masuk dengan setelan abu-abu, membawa setumpuk berkas. Wajahnya menunjukkan profesionalisme dan ketenangan yang biasa. Santi duduk di samping tempat tidur saya, membetulkan letak kacamatanya, dan tersenyum sinis. "Selamat, Ratu. Semuanya berjalan sesuai rencana, bahkan lebih sempurna dari yang kita duga. Hasil visum dan laporan medis sudah keluar." "Bagaimana hasilnya?" tanya saya. Suara saya agak serak karena mulut yang bengkak, tapi mata saya berbinar. Santi membuka surat keterangan medis yang berstempel merah, membacanya dengan jelas. Gegar otak ringan akibat benturan, patah tulang pipi, 1 gigi depan permanen patah, bibir sobek harus dijahit 6 jahitan. Total tingkat kerusakan kesehatan 18%. "Selamat, angka 18% ini adalah tiket VIP untuk mengirim mantan suamimu ke penjara." Saya mengangguk, merasa puas. Menurut hukum,
tingkat luka di atas 11% sudah cukup untuk menjadi tindak pidana. Angka 18%, ditambah dengan sifat preman dan penganiayaan terhadap wanita di tempat sepi, Budi telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam pasal 1 ayat 134 KUHP tentang penganiayaan. Jaring hukum yang saya tebar tidak memiliki celah sedikit pun baginya untuk lolos. Bagaimana keadaan di kantor polisi? Tanya saya lagi. Santi tertawa sinis. Ia menunjukkan sebuah video di ponselnya. Di layar, Ibu Wati sedang menangis meraung-raung di lobi kantor polisi. Ia menjambak rambutnya. Tidak ada lagi harga diri seorang ibu mertua yang sombong. Ia memohon-mohon, air mata dan ingusnya bercampur aduk. Pak polisi, tolong lepaskan anak saya. Mereka hanya bertengkar biasa, kenapa harus sampai di penjara? Anak saya satu-satunya, Pak, kalau dia di penjara, bagaimana nasib saya? Panggilkan Ayu ke sini, saya akan suruh dia mencabut laporannya. Masa istri tega memenjarakan suaminya sendiri? Sampai saat itu, ia masih buta, masih menganggap saya menantunya dan kekerasan itu hanya pertengkaran biasa. Pola pikir kolotnya yang mentolerir kejahatan telah membesarkan seorang pria yang buruk. Dia terus-menerus memohon untuk bertemu denganmu, mau berdamai, dan mencabut laporan. Dia berjanji akan mengganti semua biaya pengobatanmu, katanya akan pinjam uang pada kerabat, kata Santi sambil mematikan video. Bagaimana menurutmu? Saya meletakkan gelas air saya. Berdamai? Suruh dia simpan saja uang recehnya itu untuk membeli nasi bungkus untuk anaknya di penjara. Saya tidak butuh uang, saya butuh keadilan. Siapkan semua berkas. Saya tidak akan menerima permintaan maaf apapun, tidak ada negosiasi, tidak ada ganti rugi untuk mencabut laporan. Saya mau kasus ini diproses secara hukum sampai tuntas. Saya mau palu hakim menghancurkan pola pikir patriarkis dan meremehkan hukum dari keluarga itu. Santi tersenyum puas, menutup berkasnya dengan keras. Siap, klien. Dengan sifat preman dan tindakan kejam seperti ini, saya jamin Budi akan mendapatkan liburan panjang di balik jeruji besi. Berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan sore ini. Pintu penjara sudah terbuka lebar, menanti pria hayalan itu. Dan hukuman tidak pernah terasa semanis ini. 6 bulan kemudian, sidang pertama kasus penganiayaan digelar di pengadilan negeri. Suasana di ruang sidang hening dan tegang. Saya duduk di kursi korban, mengenakan setelan hitam, wajah saya tenang dan dingin. Gigi depan saya sudah diganti dengan implan yang sempurna, tidak ada lagi bekas luka. Di seberang saya, di kursi terdakwa, duduk Budi. Tidak ada lagi pria yang membusungkan dada dan menuntut 5 miliar. Sekarang, ia meringkuk dengan seragam tahanan, tangannya diborgol, kepalanya tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Di kursi penonton, Ibu Wati dan Fitri duduk berdekatan. Ibu Wati terlihat kurus dan kuyu, matanya sayu, terus-menerus berdoa. Fitri gelisah, menggigiti kukunya, wajahnya yang penuh riasan tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan tegas, memaparkan tindakan premanisme, kekerasan terhadap wanita, dan penganiayaan yang menyebabkan luka 18%. Meskipun pengacara Budi mencoba mengajukan keringanan hukuman, dengan sikap saya yang tegas dan tidak mau berdamai, semua pembelaan menjadi sia-sia. Atas nama Dewan Hakim, saya menyatakan, suara hakim menggema di seluruh ruangan, terdakwa Budi Suryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP. Mengingat tindakan terdakwa yang bersifat premanisme, membahayakan masyarakat, dan tidak menunjukkan penyesalan, pengadilan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara, dan mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah kepada korban, Ayu Lestari. Tuk. Palu hakim diketuk. Putusan telah dijatuhkan. Begitu palu diketuk, dari kursi penonton terdengar jeritan histeris, Ibu Wati pingsan, memukul-mukul dadanya, dan meraung-raung. Anakku, ya Tuhan, 5 tahun, hidupmu hancur sudah. Ya Tuhan, tidak adil. Ayu, kamu sudah membunuh anakku. Polisi segera membawa Budi pergi. Ia menoleh ke arah ibunya, air mata mengalir di wajah pengecutnya. Kerumunan penonton berbisik-bisik. Saya berdiri, merapikan blazer saya, dan melangkah keluar dari ruang sidang dengan angkuh,
tanpa sedikit pun rasa kasihan pada gerombolan yang kacau itu. Setelah Budi masuk penjara, keluarga Suryo jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Ibu Wati jatuh sakit, hartanya habis untuk membayar ganti rugi 100 juta kepada saya. Beban ekonomi jatuh ke pundak Fitri. Tapi bagi seorang gadis yang sejak kecil sudah terbiasa pamer dan malas bekerja, menjadi buruh pabrik atau pelayan restoran adalah sebuah penghinaan. Ia ingin uang cepat, ingin hidup mewah, dan jalan pintas bagi orang malas dan tidak berpendidikan adalah dengan menjual diri. Fitri membuang harga dirinya, bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke VIP di pusat kota. Setiap malam, ia mengenakan gaun-gaun paling minim, memoles wajahnya dengan riasan tebal dan murah, menyemprotkan parfum menyengat untuk menutupi asal-usulnya yang rendahan. Ia masuk ke dalam ruangan-ruangan yang penuh dengan asap rokok dan bau alkohol. Ia membiarkan para pria mabuk merayunya, melecehkannya, demi beberapa lembar uang saweran yang diselipkan di dadanya. Fitri terjerumus dalam malam-malam mabuk, muntah di pinggir jalan. Dari seorang adik ipar yang sombong dan menuntut 50 juta untuk reuni, kini ia menjadi mainan murah di tangan para pria. Tapi tragedinya tidak berhenti di situ. Keserakahan adalah iblis yang menelan jiwa manusia. Uang saweran awalnya membuat Fitri silau, tapi kemewahan palsu di lingkungannya menanamkan keserakahan tanpa dasar di kepalanya. Untuk membeli tas-tas mewah dan pamer di media sosial, Fitri semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Para tamu preman mulai merayunya. Hanya dengan membawa beberapa bungkus bubuk putih, beberapa butir pil berwarna-warni untuk para tamu di ruang VIP, ia bisa mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari hasil menemani minum. Kebodohan dan keserakahannya mengalahkan akal sehatnya. Fitri setuju. Ia resmi menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba di tempat karaoke itu. Ia berkhayal dirinya pintar dan lihai, tapi jaring hukum tidak mudah dilewati. Suatu malam di akhir tahun, saat hujan deras, Fitri sedang duduk di ruang VIP nomor 8, memegang tas mewah berisi narkoba, bersiap untuk bertransaksi dengan sekelompok tamu yang sedang teler. Tiba-tiba, pintu didobrak, lampu dinyalakan, polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang menyerbu masuk. Semua diam. Polisi, tiarap. Teriak seorang petugas. Fitri panik, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba melempar tasnya keluar jendela, tapi seorang polisi dengan cepat menangkap dan memborgolnya. Barang bukti ditemukan di tempat, jumlah narkoba yang cukup banyak untuk menjeratnya dengan hukuman yang sangat berat. Kebodohan harus dibayar mahal dengan seluruh sisa hidupnya. Dengan tuduhan menyimpan dan mengedarkan narkotika, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Fitri Suryo. Berita itu bagaikan petir yang menyambar rumah reyot di pinggiran kota. Hanya dalam waktu kurang dari setahun, Ibu Wati telah kehilangan kedua anak emasnya, yang terjerumus ke dalam penjara karena keserakahan dan didikan yang salah. Guncangan itu terlalu berat, menghancurkan kewarasan wanita tua yang kejam itu. Ibu Wati menjadi gila. Para tetangga sekarang sering melihat seorang wanita tua berpakaian kompang-kamping, rambutnya acak-acakan, membawa karung untuk memulung sampah di sepanjang jalan. Kadang-kadang ia berhenti, menunjuk ke udara, dan mengumpat, "Kembalikan rumahku. Uangmu adalah uangku. Budi, Fitri, pulang, nak, makan soto." Sebuah akhir yang tragis, sepi, dan memalukan bagi seseorang yang pernah menganggap dirinya sebagai ratu. Bagi saya, semua keributan masa lalu hanyalah debu yang tertiup angin. Sore di akhir pekan, saya menikmati secangkir teh Earl Grey di balkon penthouse saya yang berangin. Menatap keluar jendela kaca, senja yang indah sedang turun, mewarnai seluruh kota dengan warna keemasan. Alunan musik jazz yang lembut terdengar dari pengeras suara. Saya memejamkan mata, menghirup udara kebebasan yang segar, senyum puas dan bangga terukir di bibir saya. Masa-masa kelam telah berakhir selamanya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Yang ada hanyalah seorang wanita tangguh yang menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Masa depan yang cerah, bebas, dan penuh kebanggaan, kini terbentang luas, hanya untuk saya. Pernikahan bukanlah pengorbanan buta atau penyerahan harta, melainkan kemitraan yang setara. Kepasrahan hanya akan memupuk keserakahan, sedangkan ketegasan dengan akal sehat dan hukum adalah senjata untuk melindungi diri.